Aku bisa seperti ini karena dukungan mama juga. Terima kasih mama. Mmm, terima kasih banget sekali lagi, terima kasih. Kembali ke perayaan hari ulang tahunnya, Indra mendapat hadiah spesial di hari spesialnya itu. Ia mendapat penghargaan sebagai selebritis paling narsis versi sebuah majalah remaja. Aku mendapatkan penghargaan sebagai yang paling narsis. Itu merupakan suatu bentuk, apa namanya, nggak ngerti ya. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Malam pergantian tahun nanti, Rosa dan Yoyo suaminya sepakat untuk berpisah. Ini demi kebaikan bersama. Di malam jelang harapan baru itu, Rosa terpaksa memilih jalannya sendiri, begitu juga dengan Yoyo. Kondisi membuat pasangan ini tidak bisa berbagi kebersamaan. Menyedihkannya kita berpisah. Maksudnya main di Surabaya, aku sendiri main di Borobudur di Manhattan Cafe di Jakarta. Tapi hanya satu malam saja. Usai menunaikan tugas menghibur para penggilanya di malam pergantian tahun nanti, pasangan ini akan kembali menyatukan diri untuk sebuah liburan akhir tahun yang menyenangkan. Apalagi pundi-pundi mereka telah terisi penuh selama menerima pekerjaan di malam spesial itu. Kemana Rosa dan Yoyo akan menghabiskan waktu? Yang jelas ke sebuah tempat romantis yang bisa menebus saat-saat yang hilang akibat menumpuknya pekerjaan. Mudah-mudahan, pengennya sih gitu, kita planningnya gitu. Siapa tahu dari bulan madu kedua itu, Rosa dan Yoyo berhasil memenuhi impian mereka untuk menghadirkan seorang anak. Rosa dan Yoyo berharap keinginan mereka untuk memiliki buah cinta segera tercapai. Selain berharap, upaya apa saja sih yang kamu lakukan supaya lekas hamil? Kalau sampai saat ini sih belum ya. Kehadiran anak menjadi harapan Rosa di tahun baru nanti. Di luar itu, ia masih menyimpan sederet panjang daftar keinginan yang akan menjadi doanya menjelang pergantian tahun nanti. Mudah-mudahan saya bisa rilis album baru dan mudah-mudahan saya bisa membuat gebrakan-gebrakan yang lain. Pergantian tahun layak untuk dirayakan dengan sukacita, itu kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tapi kalau sukacitanya Ustadz Jeffrey dalam merayakan tahun baru, bukan dengan pesta pora ataupun kemeriahan, melainkan dengan kemegahan serta kekusukan lantunan puja dan puji terhadap sang pemberi kehidupan. Bisa melewati pergantian tahun dan diberi kesempatan menyambut tahun yang baru dengan segala nikmatnya merupakan anugerah. Makanya Ustadz Randy yang satu ini mensyukurinya dengan perayaan malam tahun baru yang penuh makna di Kutai, Kalimantan Timur. Kita bikin ada program spektakuler acara, kita bawa 25 personil, misalnya ada tim solawat, tim marawis, kemudian tim nasyid. Kita juga bawa kori dari Jakarta, terus kita mau visualisasi tentang alam kubur, dia untuk mengingatkan orang begitu tank jam 12. Bukan karena kemakmuran Kutai, hingga Jeffrey Al-Bukhari memilih kota yang kaya akan batu bara itu sebagai tempat terakhirnya meninggalkan tahun 2005. Ia punya alasan khusus. Alasannya karena memang Kutai belum pernah didatangi. Jadi kita pilih yang belum kita datangi gitu lah, untuk bisa kita datangi. Insya Allah mudah-mudahan. Semua orang sudah haus sama agama, ya. Selain bersama masyarakat Kutai, Jeffrey Al-Bukhari akan merayakan malam pergantian tahunnya bersama keluarga di sana. Ikut semua ikut, harus dong. Karena mereka suplemen jiwa. Hong Kong menjadi tempat impian Alexandra Gotardo untuk melewati malam pergantian tahun nanti. Seorang diri ia rencananya akan meninggalkan Indonesia menuju surga belanja itu. Segudang rencana akan ia bawa ke Hong Kong demi sebuah perayaan malam tahun baru yang indah dan berkesan. Ke Hong Kong sama di sana ada tante aku. Tanteku juga seneng banget kan gitu. Oh yaudah mau ke sini kata dia gitu. Ya udah. Dia seneng banget.
Bersama tante dan beberapa sepupunya, Alexandra berniat mengunjungi Disneyland sebagai salah satu pemuas kegembiraannya selama di Hong Kong nanti. Ya liburan lah. Nggak tahu rencananya ngapain aja, nggak ngerti, nggak tahu. Mungkin di sana karena ada Disneyland baru kali ya gitu. Terus anak-anaknya tante aku kan di sana juga masih kecil-kecil. Seru aja kali sama tanteku. Selain jalan-jalan, yang pasti tidak lupa ia lakukan selama menginjakan kaki di Hong Kong, tentu saja berbelanja. Iya, paling yang dibeli aksesoris. Kayak anting-anting, kalung, cincin, gelang gitu-gitu. Dengan persiapan sesempurna itu, dipastikan liburan tahun barunya nanti akan menjadi saat-saat yang menyenangkan. Tapi mungkin ia akan lebih senang lagi jika bisa merayakan malam tahun baru bersama Tio Nugros sang kekasih. Sayang, kesenangan yang satu itu dijamin belum bisa ia dapatkan tahun ini. Dia juga sibuk sih, ya mungkin kan aku mesti ikut dia gitu. Dia kasihan sama aku kalau harus selalu ikut dia kan. Ntar akunya nggak fun, nggak masalah juga. Untuk Tio, paling-paling ia akan menyiapkan hadiah tahun baru sebagai oleh-olehnya selama bepergian ke luar negeri. Nggak pernah nitip-nitip sih. Paling ntar kesadaran aku sendiri aja pengen beliin apa. Selain kesenangan dan kebahagiaan menyambut tahun baru, Alexandra Gottardo juga menyimpan harapan di tahun yang akan datang. Harapannya ya semoga semuanya jauh lebih baik ketimbang 2005. Obsesinya belum tercapai banyak. Pengen sekolah sih sebenarnya. Cuman kan belum keturutan nih. Tahun ini angka 28 bisa jadi merupakan angka keramat buat Indra Bekti. Hari Rabu kemarin tepat tanggal 28 Desember 2005, Indra Bekti merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28. Ketepatan yang dianggap Indra Bekti hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup itu patut dirayakan. Tidak ingin hanya sekedar perayaan hari kelahirannya, Indra pun merayakan momen bersejarah itu sekaligus memperkenalkan buku yang berisi autobiografi dirinya. Umur aku 28 di tepat tanggal 28 juga. Karena ini tentunya momen banget seumur hidup tuh cuma sekali ya. Tanggal 28 ini gue bakal 28 umur gue. Kenapa nggak bikin sesuatu yang berbeda? Bikin gebrakan apa? Untuk berkah yang satu itu ia memang belum sukses. Tapi pekerjaan dan kehidupan sosial Indra bolehlah bermegah hati. Satu yang kadang membuat sukacitanya luntur seketika saat ia mengenang sang ibu yang telah tenang di alam baka. Sepertinya memang di umur 28 ini almarhumah mamaku nggak bisa ngelihat kesuksesan aku seperti ini. Cuman ya itu dia, aku berdoa sama Allah. Pasti dia disampaikan oleh Allah, aku yakin banget bahwa ya mama, aku bisa seperti ini karena dukungan mama juga. Terima kasih mama. Terima kasih banget sekali lagi, terima kasih. Kembali ke perayaan hari ulang tahunnya, Indra mendapat hadiah spesial di hari spesialnya itu. Ia mendapat penghargaan sebagai selebritis paling narsis versi sebuah majalah remaja. Aku mendapatkan penghargaan sebagai yang paling narsis. Itu merupakan suatu bentuk nggak ngerti ya. Kenapa mereka bisa melihat seperti itu? Karena mungkin memang aku orangnya suka membanggakan diri sendiri secara berlebihan. Nova Elisa mengakui dirinya telah dikenalkan ke orang tua Zumi Zola beberapa waktu yang lalu. Pengakuan mantan kekasih DJ Riri ini ternyata semakin mendekati kebenaran bahwa mereka sebenarnya sedang menjalin hubungan istimewa. Kesendirian bagi Nova Eliza adalah jalan mudah untuk mendapatkan gosip. Setiap kali sedang menjomblo alias tidak punya pacar, ia pasti diserang gosip. Terakhir, mantan kekasih Eno Netral yang pernah juga menjalin asmara dengan DJ Riri ini dikabarkan sedang dalam proses penjajakan menuju jalinan percintaan. Pria yang disebut-sebut berhasil menggugah hati Nova Eliza tidak lain rekannya sesama bintang sinetron Zumi Zola. Dengan Zumi Zola, kabarnya Nova Eliza benar-benar kasmaran. Keduanya bahkan seringkali terlihat bersama di kafe favorit mereka di sebuah town square di kawasan Cilandak. Selain kebersamaan yang menjadi indikasi keintiman Nova dengan Zumi Zola,
Kabar lain yang beredar, Zumi Zola telah memperkenalkan Nova Eliza kepada orang tuanya sebagai bukti keseriusannya. Ditemui di sebuah acara, Nova Eliza mengingkari adanya kisah asmara antara dirinya dengan Zumi Zola.